Apa kata Presiden Jokowi? Saya kirim satu pemuda, saya jadikan dia wapres. Saya ingin pemuda-pemuda Surabaya menghalangi politik dinasti yang makin menjadi-jadi. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa untuk saksikan terus dan nonton Cawe-Cawe TV. Dan jangan lupa untuk share, subscribe bahwa makin hari makin banyak Bye-bye. masyarakat yang menyadari bahwa kita harus tanyakan pada ibu rumah tangga di seluruh Diam. Oke. 9 tahun lalu ada panggung lebih panjang dari panggung ini di Senayan, warnanya merah. Ada orang di atas karpet merah itu dengan baju putih, dia jalan memberi harapan. Maka oleh majalah Times diperlukan, dunia diperlukan. Tetapi ujian kepemimpinan bukan ketika dia keluar dari panggung. Sama seperti Peragawati, kalau dia keluar dari panggung itu langkah biasa, kayak walking. Ujian seorang Peragawati ketika dia ada di ujung panggung dan dia melakukan U-turn. Itu momen ujian bagi seseorang. Dia bisa sukses keluar dari panggung dengan kamera, tapi begitu di panggung dia pakai high heel, stiletto, hak tinggi, tiba-tiba high heel-nya patah, maka dia pincang. Saya pakai baju putih, Caimin pakai baju putih, Anies pakai baju putih, ada di panggung hijau. Apa bedanya baju putih saya, baju putih ini, baju putih Anies dengan baju putih yang dipakai oleh seseorang selama 9 tahun? Ada orang pakai baju putih selama 9 tahun, tapi otaknya hitam. Baju putih dicuci tiap hari bersih, tapi hatinya kotor. Sekarang orang yang sama masih pakai baju putih, tapi putihnya putih pucat, putih ketakutan, bukan putih bahaya. Kita mau bikin perubahan, sebelum kita ubah, putih itu mesti putih yang bercahaya, bukan putih karena ketakutan. Itu namanya pale, pucat, putih pucat. Nah tadi teman-teman mahasiswa memperlihatkan satu upaya untuk mengucapkan tidak pada Caimin dan Anies. Anda lakukan pertanyaannya betul-betul ketat. Anda tadi menggeleng pada mereka berdua. Dan tugas universitas adalah menggeleng, bukan manggut-manggut. Yang manggut-manggut itu turunan dinasti. Jadi saya percaya bahwa hari ini bangkit sebagai generasi, yaitu generasi yang menggeleng pada kekuasaan, menggeleng pada oligarki. Lagu Anda tadi, lagu para mahasiswa, Anda diminta untuk mengucapkan perhadapan demi mereka yang ada di simpang jalan dan bingung mencari arah. Lagu kalian, pertanyaan saya, Anda harus ada tetap di jalan yang benar. Bahkan ketika Caimin dan Anies jadi presiden, Anda harus tetap menggeleng. Itu fungsi intelektual. Tapi Anda usah diambil. Menggeleng artinya menggerakkan kepala kiri kanan. Menggeleng. Tapi ada juga menggeleng yang tidak mengeluarkan pikiran. Namanya pelangak pelongo. Jadi Anda mesti bedakan. Menggeleng artinya upaya mengeluarkan pikiran. Pelangak pelongo justru tidak punya pikiran. Itu bedanya. Jadi teman-teman di sini
sini, saya mengulas apa yang diucapkan tadi. Wah, dua pasangan ini berupaya untuk bicara di tingkat paradigma, tingkat value, tingkat ide besar. Itu yang kita perlu. Tanpa paradigma, tidak ada proyek, tidak ada keputusan konseptual. Jadi mulailah mengkritik paradigma. Dan saya percaya bahwa satu waktu Anda akan lihat apa yang dia ucapkan nanti, di minggu pertama, minggu kedua. Dan ada siap-siap untuk di dalam untuk demo mereka nanti. Di situ kejujuran diawali. Jadi sekali lagi, saya percaya bahwa kumpulan kita hari ini adalah kumpulan akal pikiran. Anda bayangkan 2 hari lalu ada kumpulan yang 300 kali lebih banyak dari ini. Israel namanya Abdesi. Ada juga Abdesi, Asosiasi Pemikir Demokrasi. Abdesi di sana aparat pengabdi istana, beda. Jadi pastikan bahwa Anda bukan pemuja kekuasaan. Anda ucapkan kritik, dan kritik itu yang akan mendefinisikan Anda sebagai warga negara atau sebagai warga dinasti. Ini pesan saya, karena saya bagian dari teman-teman. Upaya untuk merawat demokrasi itu bukan cuma butuh kekuatan partai, tapi kekuatan intelektual. Demokrasi itu adalah pikiran yang diucapkan melalui pemilu. Demokrasi adalah kekuasaan otak melalui kekuasaan rakyat. Jadi mereka yang tidak bisa berpikir seharusnya tidak boleh dipilih. Dan teman-teman di sini kita percepat pemikiran ini. Saya hanya membuat kesimpulan dan Anda lanjutkan pertanyaan pada dua bakal pemimpin ini. Semoga hari ini kita pastikan bahwa terbit keputusan untuk memulai perubahan. Dan sekali perubahan ini dimulai, tidak mungkin ada yang mampu mencegahnya. Kita ingin supaya satu waktu nanti panggung ini akan Anda lalui masing-masing. Kita ingin kendalikan ambisi-ambisi kekuasaan yang hari-hari ini hanya diatur melalui karir kongguan. Kita ingin semua kita mampu untuk mengucapkan keadilan. Kita ingin ada bagian yang kita tetapkan sebagai tujuan bernegara. Surabaya ingat sebagai kota perjuangan. Bung Karno belajar di sini. Semua ideologi itu mulai dari Surabaya. Bung Karno belajar tentang nasionalisme di sini. Islam, Kartosuwiryo belajar tentang negara Islam di sini. Hatta berupaya untuk menghasilkan demokrasi dengan basis kooperasi. Jadi sebetulnya Surabaya ini surplus pikiran. Nah, kita ingin surplus itu kita pelihara baik-baik. Dan Surabaya juga diucapkan Hari Pahlawan. Bung Karno mengutip pikiran-pikiran dunia karena belajar di Surabaya melalui kursus-kursus dari Haji Omar Senjok Prawinoto. Nah, kita belajar tentang ide. Satu waktu Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Jokowi? Saya kirim 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Saya ingin pemuda-pemuda Surabaya menghalangi politik dinasti yang makin menjadi-jadi. Terima kasih. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan Cawe-Cawe TV. Daripada cawe-cawe nggak jelas, mendingan nonton konten-konten di Cawe-Cawe TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara-saudara kamu.